Kisah Nabi Soleh tidur 40 tahun setelah Allah mandulkan istri dan ternak kaum Samud. Nabi Soleh alaihissalam sudah berdakwah selama 70 tahun kepada kaum Samud, namun hasilnya amat minim. Lalu Allah memandulkan istri, sapi-sapi, dan domba-domba piaraan mereka. Tumbuh-tumbuhan mereka pun dikeringkan dan kuda-kuda lari dari mereka. Kaum Samud pun marah besar. Semua kesialan itu ditimpakan kepada Nabi Soleh. Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Abdul Halim yang berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-tokoh Sepanjang Zaman menceritakan kaum Samud bertekad menghabisi Nabi Soleh. Karena merasa terancam, Nabi Soleh alaihissalam pun lari meninggalkan mereka, pergi ke sebuah gunung yang ada guanya. Dia masuk ke dalam gua itu. Di dalamnya dia melihat sebuah ranjang yang terbuat dari emas. Di atas ranjang tersebut ada hamparan yang sangat mewah. Dia melihat permata yang bisa menerangi keadaan di dalam gua. Melihat hal itu, Nabi Soleh alaihissalam pun terheran-heran. Lalu dia tidur di atas hamparan dan ranjang tersebut. Lamanya tidur Nabi Soleh alaihissalam tersebut kira-kira mencapai 40 tahun dan tidak ada seorang pun yang tahu kemana perginya. Sekadar mengingatkan, Nabi Soleh diutus pada kaum Samud. Dalam daftar 25 nabi, Nabi Soleh berada di urutan kelima setelah Nabi Hud dan sebelum Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka Saleh. Dia berkata, 'Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu. Maka biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, yang karenanya kamu akan ditimpa siksaan yang pedih.'" Quran Surat Al-A'raf ayat 73. Dia adalah Saleh bin Kanuk yang diutus oleh Allah kepada kabilah Samud. Asy-Sya'di mengatakan, Samud adalah nama sebuah sumur yang ada di daerah perbatasan antara Hijaz dan Syam. Ibnu Ishaq mengatakan, setelah Allah membinasakan kaum Ad dengan angin, kaum Samud memakmurkan negeri mereka. Mereka menjadikan gunung sebagai rumah yang dilubangi dengan dipahat. Di rumah itu mereka membuat pintu yang terbuat dari kayu yang dilapisi besi. Allah telah melapangkan kaum Samud dengan banyaknya harta. Setelah mereka mendapatkan tempat di bumi, mereka berlaku sewenang-wenang, melanggar perintah Allah dan menyembah berhala. Maka Allah mengutus Soleh kepada mereka. Berhala tertunduk. Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas mengutip satu riwayat mengatakan kelahiran Nabi Soleh alaihissalam terjadi pada malam Jumat di bulan Muharram. Di malam kelahirannya semua berhala tertunduk. Berita itu sampai kepada raja dan dia pun sangat sedih. "Siapa orangnya yang telah menundukkan berhala-berhala kami?" tanyanya. Pada saat itu iblis masuk ke dalam berhala-berhala dan berkata, "Hai penduduk Samud, di lingkungan kalian ada seorang anak yang lahir, namanya Soleh, yang akan merusak agama kalian." Setelah Nabi Soleh tumbuh besar, dia menjadi orang yang paling elok di zamannya dan lisannya fasih berbahasa Arab.
Ketika dia menginjak umur 40 tahun, Allah mewahyukan kepadanya agar mengajak kaum Tsamud untuk mengisahkan Allah dan melarang mereka dari menyembah berhala. Setelah menerima wahyu itu, Soleh pergi ke kaumnya. Dia melihat mereka sedang berkumpul dalam hari raya mereka. Mereka telah menjejerkan berhala-berhala mereka yang terbuat dari emas. Lalu Soleh datang dan berdiri di hadapan raja. Dia berkata kepadanya, "Ketahuilah, aku datang kepada kalian sebagai seorang rasul utusan Tuhan semesta alam. Aku mengajak kalian untuk mengisahkannya." Raja berkata kepada Nabi Soleh alaihissalam, "Hai Soleh, sesungguhnya kabilah-kabilah Tsamud tidak rela bila orang sepertimu menjadi rasul yang diutus kepada mereka." Nabi Soleh menjawab, "Sesungguhnya Allah mengkhususkan utusannya kepada orang yang dikehendakinya." Kemudian raja itu menghadap kepada kaumnya dan berkata kepada mereka, "Bagaimana pendapat kalian?" Mereka menjawab, "Soleh itu amat pendusta lagi sombong." Selanjutnya Nabi Soleh alaihissalam membangun sebuah masjid di tengah-tengah kabilah Tsamud. Setiap hari dia selalu beribadah dan mengajak kaum Tsamud untuk mengisahkan Allah. Tetapi mereka tetap dalam kesesatannya. Dakwah itu dilakukan oleh Nabi Soleh selama 70 tahun. Begitulah, lalu Allah memandulkan istri, sapi-sapi, dan domba-domba piaraan mereka. Tumbuh-tumbuhan mereka pun dikeringkan dan kuda-kuda lari dari mereka. Pada saat itu mereka bermaksud membunuh Nabi Soleh alaihissalam. Maka Nabi Soleh alaihissalam pun lari meninggalkan mereka pergi ke sebuah gunung yang ada guanya. Di dalam gua itu Allah menidurkan Nabi Soleh selama 40 tahun. Tidak ada seorang pun yang tahu kemana perginya. Mukjizat Nabi Soleh. Ketika Nabi Soleh alaihissalam terjaga dari tidurnya, Allah memahyukan kepadanya, "Kembalilah kepada kaum Tsamud, ajaklah mereka untuk bertauhid." Maka Nabi Soleh pun datang kepada kaumnya ketika mereka sedang berkumpul dalam hari raya mereka. Raja duduk dikelilingi oleh kaumnya dan para pembesarnya. Nabi Soleh alaihissalam menyeru kepada mereka, "Wahai kaum Tsamud, beribadahlah kepada Allah. Janganlah kalian menyekutukannya dengan apapun." Tatkala mereka mendengar suara Nabi Soleh, berhala-berhala berjatuhan sehingga raja berkata kepada Soleh, "Bukankah engkau adalah orang yang dahulu ada di sini menyeru seperti itu dan menghilang dari kami selama 40 tahun? Kami tidak akan beriman kepadamu sampai engkau dapat mengeluarkan untuk kami seekor unta dari batu ini." Nabi Soleh menjawab, "Sesungguhnya Tuhanku Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hal yang kalian ajukan itu sangat ringan bagi Tuhanku." Kemudian dia mendatangi batu seraya memukulnya dengan tongkat yang dahulunya milik Nabi Adam alaihissalam. Batu itu berguncang dan merintih seperti rerintihnya orang yang hamil mau melahirkan anaknya. Lalu dari batu itu keluarlah seekor unta berikut anaknya. Unta tersebut mengatakan, "Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Soleh alaihissalam adalah utusan Allah." Akhirnya raja beserta beberapa orang beriman, kemudian unta itu beserta anaknya berjalan menuju gunung dan lembah untuk mencari rumput. Ketika datang waktu sore, unta itu memasuki kota dan berkeliling kepada orang-orang untuk memberi salam dan memberikan susunya. Kaum itu keluar dengan membawa wadah dan meletakkannya di bawah payudara unta sampai wadah-wadah tersebut penuh dengan susu. Ketika mereka semua telah merasa cukup, unta itu datang ke masjid Nabi Soleh.
unta itu diam di sana beserta anaknya. Hal itu terus berjalan untuk beberapa lama. Hanya saja orang-orang kafir membunuh unta itu, sebagaimana diterangkan dalam firman Allah. Dan adalah di kota itu 9 orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi, dan mereka tidak berbuat kebaikan. Quran Surat An-Naml ayat 48. Asy'adi mengatakan, peristiwa penyembelihan unta itu terjadi pada hari Rabu tanggal 8 dari bulan Safar. Nabi Saleh alaihissalam berkata kepada kaumnya, "Bersenang-senanglah di rumah kalian selama 3 hari. Setelah itu azab akan datang kepada kalian. Tanda-tandanya adalah di hari pertama, wajah-wajah kalian akan berubah warna menjadi merah. Pada hari kedua akan berubah menjadi kuning. Dan pada hari ketiga berubah menjadi hitam." Ketika mereka melihat tanda-tanda yang telah disebutkan oleh Nabi Soleh tampak pada wajah mereka, maka mereka bermaksud untuk membunuh Nabi Soleh. Selanjutnya Allah mewahyukan kepada Nabi Soleh untuk pergi dari tengah-tengah kaum Samud beserta orang-orang yang beriman kepadanya. Setelah mendapatkan perintah tersebut, Nabi Soleh alaihissalam pergi beserta orang-orang mukmin ke daerah Syam. Lalu mereka menetap di Palestina. Ketika kaum Samud bangun pagi di hari keempat, mereka merasakan telah diselimuti oleh kematian. Mereka kenakan kain kafan dan menunggu turunnya azab. Ketika tiba di hari Ahad tanggal 12 Safar, ada sebuah teriakan dari langit datang kepada mereka, sehingga jantung mereka berjatuhan dari dada-dada mereka. Mereka semua mati, baik yang tua maupun yang mudanya. Itulah firman Allah, maka jadilah mereka mayat-mayat bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Quran Surat Al-A'raf ayat 78.